Salam sejahtera bagi kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam kebaikan. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala hormat dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan dan berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Saat ini Bapa, kami akan belajar dari sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu bukan hal yang asing lagi bagi orang-orang percaya, yaitu menyampaikan ucapan syukur. Bahkan kalau kita perhatikan di tengah-tengah gereja kita, ada banyak rasa syukur yang disampaikan oleh jemaat. Ada rasa syukur karena umur panjang, rasa syukur karena keberhasilan, dan masih banyak lagi. Bahkan ada rasa syukur karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini lewat kitab Mazmur 67 ini, di mana pemazmur menyampaikan rasa syukur kepada Allah oleh karena berkat Allah, oleh karena penyertaan Allah, oleh karena perlindungan Allah yang telah nyata dan menuntun kehidupannya di jalan yang ditentukan oleh Allah. Hal ini begitu menarik. Apa yang disampaikan oleh pemazmur begitu luar biasa. Bahkan dalam ayat yang kedua, rasa syukur itu disampaikan oleh pemazmur karena Allah menyinari kita dengan wajah-Nya. Artinya apa? Artinya pemazmur menyadari
bahwa wajah Allah atau penyertaan Allah atau perlindungan Allah benar-benar nyata bagi kehidupan pemazmur itu sendiri. Makanya dia katakan, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Dengan sinaran wajah daripada Allah atau dengan penyertaan Allah, maka diharapkan, diyakini setiap orang yang disinari oleh Allah dengan wajahnya, maka dia akan berjalan dalam ketentuan dan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman ini sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, dijelaskan bangsa-bangsa bersyukur atas segala kemurahan hati Allah. Ada 4 hal yang akan meneguhkan iman percaya kita dari firman Tuhan ini. Yang pertama, firman ini mau mengajak kita bahwa berkat Allah bagi kita pasti jika kita sadar bahwa wajah Allah senantiasa memandang kita. Ini harus kita pahami. Berkat Allah itu pasti. Tidak perlu kita ragukan, tidak perlu kita pertanyakan. Karena apa? Karena wajah Allah itu memandang kita. Kita harus mempunyai sebuah kesadaran sampai ke sana. Yang artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari yang pertama ini kita mau diajak. Karena Allah senantiasa menyinari kita dengan wajahnya, dan itu merupakan berkat yang begitu luar biasa. Jadi kita mau diajak supaya setiap orang yang percaya tidak perlu takut dan khawatir dalam kehidupan. Wajah Allah yang menyinari kita itu berkat yang luar biasa. Maka wajah Allah itu memberikan keberanian bagi kita, memampukan kita untuk meninggalkan segala hidup dari segala kemunafikan. Bahkan berkat Allah itu menuntun kita untuk tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Itu berkat Allah Bapak Ibu. Bukan soal kekayaan semata. Bukan soal uang yang banyak semata. Tapi kesadaran akan penyertaan Tuhan itu berkat. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang merasa diberkati kalau dia tidak menyadari akan penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupannya. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak bagaimana setiap orang yang percaya bahwa berkat Allah itu pasti jika kita punya kerinduan berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Maka kita akan diberkati oleh Allah jika kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya seperti apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Misalkan suami yang mencintai istrinya bukan berarti bahwa dia cukup mengatakan I love you tanpa mau bekerja. Maka berkat Allah juga demikian Bapak Ibu. Ketika kita diberkati oleh Allah, maka kita dituntut untuk senantiasa berjalan di dalam ketentuan Tuhan. Karena apa? Karena berkat Allah bukan untuk dipermainkan atau untuk melakukan hal yang tidak benar. Tapi berkat Allah mengajak orang yang percaya untuk berjalan sesuai dengan ketentuan Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau belajar bahwa berkat Allah itu pasti kita terima atau kita rasakan
jika kita tidak menyeleweng ke kanan atau ke kiri. Artinya dalam ayat keempat dikatakan di sana, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu, kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil. Nah Bapak Ibu, ketika kita berjalan dengan kebenaran Tuhan, ini berkat Allah, maka kita akan mempertunjukkan wajah Allah kepada orang lain. Sehingga bangsa-bangsa lain, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus yang menyelamatkan kita, orang-orang yang meragukan akan mujizat yang diberikan oleh Kristus lihat pengorbanannya sehingga kita diselamatkan dan ditebus dari dosa, maka orang-orang yang tidak percaya itu akan menjadi percaya. Itu berkat Allah Bapak Ibu. Ketika kita menjadi teladan bagi sesama kita. Jadi dari firman ini kita mau diajak bagaimana kita supaya tidak menyeleweng ke kanan atau ke kiri, atau lebih dikatakan kita menyadari berkat Allah dengan benar-benar menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dengan benar-benar mempertunjukkan kerendahan hati. Dengan benar-benar mempertunjukkan rasa syukur. Daripada kita harus bersungut-sungut. Banyak sekarang ini Bapak Ibu, kalau dilihat kawan yang lebih hebat dari dia cemburu, dia marah. Tapi ketika berkat Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita, ketika kita mampu bersyukur dalam segala kehidupan kita, maka kita akan menundukkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang menundukkan diri di hadapan Tuhan sebagaimana Kristus, berarti dia mau diperintah oleh Allah dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Dia tidak lagi bersungut-sungut. Dia tidak lagi iri. Dia tidak lagi mempunyai amarah yang meledak-ledak. Dia tidak lagi menghakimi orang lain. Tetapi dia mau menundukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan yang sudah mengasihinya. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak bagaimana orang yang bersyukur itu tidak ditentukan oleh kondisi, atau bagaimana orang yang diberkati oleh Tuhan itu tidak ditentukan oleh kondisi dan situasi. Artinya seperti apa Bapak Ibu? Dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 dalam firman ini jelas dikatakan, tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jadi bukan karena aku sehat aku bersyukur, atau karena aku sehat aku diberkati oleh Allah. Tapi aku bersyukur makanya aku sehat. Tapi karena aku diberkati oleh Allah, maka aku melakukan segala sesuatu dalam kehidupanku. Jadi berkat Allah atau rasa syukur yang kita miliki sebagai respon atas segala berkat Allah yang sudah kita terima. Tidak ada orang percaya yang tidak diberkati oleh Allah. Tidak ada orang yang percaya yang ditinggalkan oleh Allah. Tidak ada orang yang percaya yang akan dikecewakan oleh Allah. Maka Bapak Ibu, sadarilah bahwa Allah yang kita muliakan di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang adil, Allah yang memberikan segala sesuatu bagi kita. Dan itulah dasar kita bersyukur untuk segala kebaikannya. Amin, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah kami terima pada saat ini. Lewat firman Tuhan yang menyapa kami, menguatkan kami, memampukan kami. Biarlah firman-Mu ini memberikan kesadaran bagi kami semuanya bahwa Engkau memberkati kami. Oleh karena berkat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Ajarin kami untuk tidak bersungut-sungut. Tapi ajarin kami untuk senantiasa menundukkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami tahu orang-orang yang menundukkan diri akan Tuhan tinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.